Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk akuntansi lembaga atau instansi pemerintah akan masuk ke materi Pemda, SKPD atau Satker, PPKD, struktur akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan transaksi aliran kas. Nah, pertama materinya ada pemerintah daerah, kemudian satuan kerja perangkat daerah atau SKPD atau bisa disebut juga Satker. Lalu ada pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD. Kemudian ada struktur akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan transaksi aliran kas. Nah, yang pertama pemerintah daerah. Di sini pemerintah daerah merupakan gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi semua orang-orang yang menjabat di pemerintahan daerah itu termasuk dalam pemerintah daerah. Lalu ada perangkat daerah yang terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang bisa berbentuk sekretariat, dinas, badan, dan kantor. Lalu ada satuan kerja perangkat daerah. Nah, SKPD atau Satker atau satuan kerja adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang yang bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, atau wali kota dalam rangka penyelenggara pemerintahan. Jadi dalam pemerintahan daerah, SKPD ini merekalah yang menggunakan anggaran dari pemerintah daerah. Nah, jenis-jenis SKPD ini ada 5. Yang pertama sekretaris daerah atau sekda, kemudian ada dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, lalu sampai satuan polisi pamong praja. Nah, untuk Satpol PP ini sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Nah, di sini setiap pengguna anggaran di lingkungan pemerintah daerah itu merupakan entitas akuntansi. Jadi memiliki kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangannya agar digabungkan pada entitas pelaporan. Nah, selanjutnya ada pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD. Nah, di sini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah, di sini ada beberapa pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah, di sini ada 9. Yang pertama ada kepala daerah, lalu ada sekretaris daerah, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah atau SKPKD atau disebut juga bendahara umum daerah atau BUD. Lalu ada kuasa bendahara umum daerah atau kuasa BUD, kemudian kepala satuan kerja perangkat daerah atau SKPD atau kepala satuan kerja. Lalu ada pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, kemudian ada pejabat penatausahaan keuangan atau PPK, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran. Nah, di sini ada bagan dari pejabat pengelolaan keuangan daerah. Untuk ketuanya itu kepala daerah, udah pastinya itu selaku pemegang kekuasaan dari PKD atau pengelolaan keuangan daerah. Lalu di bawahnya ada sekretaris daerahnya sebagai koordinator pengelola keuangan daerah. Lalu di bawahnya ada kepala SKPD. Nah, ini menjabat sebagai pengguna anggaran atau barang di pemerintahan daerah. Nah, di bawah kepala SKPD ini terdapat kuasa PA atau PB, lalu ada pejabat pelaksana teknis kegiatan atau yang PPTK, lalu ada juga pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Di sini pejabat pelaksana teknis kegiatan dengan pejabat penata usahaan keuangan SKPD, dia bagannya sama, berarti mereka ada kerjasama. Lalu kepala SKPD membawahi langsung bendahara. Kemudian ada pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, ini merupakan dia ini selaku BUD atau bendahara umum daerah yang membawahi. Kemudian di bawahnya terdapat kuasa BUD. Selanjutnya ada struktur akuntansi pemerintahan daerah. Nah, struktur akuntansi pemerintahan daerah
struktur hubungan entitas atau perusahaan dalam akuntansi yang diimplementasikan dalam pemerintah daerah adalah menggunakan struktur HOBO atau Home Office and Branch Office. Nah, di sini PPKD atau Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pemerintah daerah yang mempunyai tugas sebagai kantor pusat atau home office-nya. Sedangkan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, mereka merupakan kantor cabang atau branch office. Jadi di sini strukturnya itu antara PPKD dengan SKPD atau home office-nya PPKD, branch office-nya SKPD. Kemudian transaksi antara PPKD dan SKPD itu dicatat menggunakan akun reciprocal, yaitu menggunakan akun RKPPKD atau rekening koran PPKD yang merupakan akun ekuitas di SKPD, dan akun RKSKPD yang merupakan akun aset di PPKD. Jadi jangan sampai kebalik, di sini RKPPKD merupakan akun ekuitas untuk SKPD, sedangkan RKSKPD itu akun aset di PPKD. Nah, lalu di sini juga ada akun reciprocal, ini merupakan akun real. Jadi ini kan aset sama ekuitas termasuk ke dalam akun real. Nah, ini untuk struktur akuntansi pemerintahan daerah bisa dilihat. Di sini ada pemerintah daerah yang paling tinggi dan head office-nya akuntansi SKPD BUD. Di sini BUD untuk Bendahara Umum Daerah, ada entitas pelaporan konsolidasi. Kemudian di bawahnya itu ada SKPD, di bawah SKPD itu ada unit pelaksana teknis daerah. Kemudian ada sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD. Nah, SAPD ini merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangannya di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. Nah, untuk SAPD ini sendiri dilaksanakan itu oleh SKPD atau BUD, Bendahara Umum Daerah, yang mencatat transaksi yang dilakukan di level pemerintah daerah. Jadi yang mencatat transaksi-transaksi itu adalah SKPKD atau BUD atau Bendahara Umum Daerahnya. Nah, kemudian SKPKD itu melakukan penggabungan laporan keuangan dari seluruh SKPD menjadi laporan keuangan di tingkat Pemda. Jadi tadi kan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah itu kan ada bermacam-macam. Kayak ada sekretaris daerah, dinas daerah, kemudian lembaga teknis. Nah, dari semuanya itu mereka membuat laporan keuangan masing-masing dari entitasnya masing-masing. Kemudian setelah laporan keuangannya itu selesai, diserahkan ke SKPKD atau BUD. Nah, kemudian SKPKD ini yang akan menggabungkan semua laporan dari Satker tadi, akan digabungkan menjadi laporan keuangan tingkat pemerintah daerahnya atau di tingkatan suatu provinsi, kabupaten, atau kota tersebut. Jadi laporan keuangannya tidak terpisah-pisah lagi. Nah, selanjutnya ada transaksi aliran kas. Nah, di sini transaksi aliran kas dalam konteks hubungan antara PPKD dan SKPD, tadi kan hubungannya itu antara home office dan branch office. Nah, di sini transaksi aliran kasnya itu ada 4. Yang pertama ada aliran kas keluar dari kas daerah atau dari BUD ke SKPD untuk pengeluaran uang persediaan atau UP atau ganti uang atau GU, kemudian atau tambahan uang atau TU melalui Bendahara Pengeluaran SKPD. Kemudian yang kedua ada aliran kas keluar dari kas daerah di BUD ke rekanan untuk membayar kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD melalui Bendahara Pengeluaran SKPD. Lalu ada aliran kas masuk dari SKPD ke kas daerah melalui Bendahara Penerimaan. Lalu yang terakhir, aliran kas masuk ke kas daerah untuk pendapatan yang dianggarkan oleh SKPD melalui Bendahara Penerimaan SKPD. Jadi di sini tadi kan untuk home office-nya PPKD atau BUD, makanya aliran kas keluar itu pasti dari kas daerah atau BUD
PPKD BUD ke SKPD, sedangkan aliran kas masuk itu dari SKPD ke PPKD BUD. Nah, di sini ada daftar-daftar singkatan dalam akuntansi pemerintah daerah atau akuntansi pemerintah. Di sini ada banyak daftar singkatan, bisa dilihat dan nggak bisa dijelasin satu-satu. Pokoknya ini daftar singkatannya bisa kalian catat di buku catatan masing-masing. Nah, sekian untuk materi kali ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.